Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain. Bacaan diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Mengapa? Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Sebagai orang Katolik, kita menjadi anak Allah karena baptisan, ditebus dari dosa, diselamatkan, dan memperoleh hidup kekal karena percaya kepada Yesus. Kita pun dipercaya untuk mewartakan kasih dan karya keselamatan Allah, serta ikut ambil bagian dalam hidup Yesus. Rahmat Allah yang begitu besar itu patut kita syukuri. Dari pihak kita diminta untuk setia dan percaya kepadanya. Yang dimaksud dengan setia adalah hidup benar sebagai umat-Nya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menyingkirkan orang lain, tetapi berani makin melibatkan dan bekerja sama dengan siapa saja dalam melayani dan menghadirkan kasih. Yang dimaksud dengan percaya adalah selalu mengandalkan Allah di sepanjang sejarah hidup. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Allah tetap kita jadikan andalan dan kekuatan. Lalu tantangannya apa? Tantangannya antara lain rasa iri, kerakusan, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk diakui bahwa lebih hebat dari yang lain, dan sebagainya. Orang-orang yang seperti itu dalam dirinya
tidak terima jika ada orang lain yang lebih baik dari mereka. Lebih parah lagi, lama-kelamaan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kurang bersyukur. Mereka tidak bisa bersyukur atas kebaikan Allah dan atas keberadaan sesama. Rasa syukur adalah jati diri orang beriman. Rasa syukur akan membuat kita mengalami kasih Allah. Rasa syukur berguna pula untuk melihat dan membaca setiap peristiwa hidup kita. Adalah rasa syukur yang mendorong dan menginspirasi kita untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan anugerah Allah dengan gembira dan ikhlas. Dengan bersyukur, kita mengakui penyertaan Allah atas diri kita. Bersyukur akan membuat suasana hati kita selalu damai, sejahtera, tanpa kekhawatiran sedikit pun. Mari kita mohon rahmat Allah agar semakin mampu bersyukur kepadanya, setia kepada Yesus, setia pula dalam pelayanan kasih. Semoga doa-doa kita kepada Allah dipenuhi dengan ucapan syukur daripada melulu berisi keluhan dan rupa-rupa permintaan. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mohon perlindungan-Mu atas semua pemimpin gereja. Kami menyadari segala kesulitan dan godaan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kami mohon Engkau sudi mendorong serta menyemangati mereka dan memperbaiki mereka lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat memimpin segenap umat-Mu dalam kekudusan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.